Pada 27 Juli 2016, Presiden Joko Widodo melantik Budi Karya Sumadi menjadi Menteri Perhubungan. Budi Karya menggantikan Ignatius Jonan yang mendapat tugas baru sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Budi Karya mendapat dua pesan dari Presiden Jokowi. Pesan pertama, Budi Karya diminta untuk memperbaiki masalah konektivitas perhubungan baik darat, laut, udara, maupun kereta api. Sedangkan pesan kedua, Budi Karya diminta untuk membenahi masalah birokrasi. Menurut Presiden, Kementerian Perhubungan di bawah kepemimpinan Budi Karya harus bisa merangkul pihak terkait untuk menciptakan perhubungan yang lebih baik. Usai dilantik, Budi Karya langsung tancap gas untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Masalah konektivitas perhubungan jalur darat, laut, udara, dan kereta api segera dilakukan untuk pemerataan ekonomi yang selama ini tidak seimbang pertumbuhannya. Dalam waktu kurang lebih 1 tahun dari pengangkatan dirinya menjadi Menteri Perhubungan, Budi Karya dengan segudang pengalamannya dalam memimpin perusahaan besar berhasil merealisasikan program kerja yang ditugaskan kepada kementeriannya. Pelabuhan udara dan laut dibangun hampir di seluruh pulau-pulau terluar Indonesia yang selama ini hampir tidak tersentuh pembangunan dan dianaktirikan. Diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Pembangunan alat penunjang transportasi lainnya pun terus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya pembangunan rel kereta api di Sulawesi dan LRT di Palembang. Ya Pak Budi, ini awal karir sebagai arsitek dan sukses membangun beberapa tempat yang luar biasa strategis. Sebenarnya cita-citanya jadi apa sih Pak? Ya dulu pengennya jadi arsitek. Oke, itu sudah kesampaian. Sampean, tapi ada satu cita-cita yang ya mungkin sedikit tersembunyi ya, karena keseharian saya waktu kecil dengan bapak, dengan ibu, itu kita orang masyarakat. Kita selalu melayani masyarakat. Ayah saya dulu mengelola kegiatan-kegiatan, ibu juga gitu ya. Jadi kelihatannya mengatur masyarakat itu satu passion yang lain ya. Jadi pada saat saya di Ancol, ibu saya senang waktu itu, senang sekali. Berarti apa? Berarti kita bisa melayani masyarakat, bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk masyarakat. Nah perjalanannya terus ke beberapa tempat, akhirnya di sini saya pikir saya sangat excited, apalagi bersama Pak Jokowi yang begitu concern dengan masyarakat. Punya cita-cita jadi menteri nggak sih? Atau ada terbayang suatu saat yang jadi menteri dulu? Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak? Ini kerja jadi menteri dari pagi sampai malam banget. Ya. Jam kerjanya dan harus standby. Ada komplain dari keluarga? Pasti. Bagi pasti. waktunya gimana nih? Bagi waktunya biasanya pagi dan malam saya itu intensif berkomunikasi dengan anak istri, dan mungkin paling tidak 1 minggu 1 hari saya merencanakan satu kegiatan yang bersama-sama. Sampai sekarang masih bisa 1 hari quality time dengan keluarga? Luar biasa sekali. Ini lahir di Palembang. Ya. Punya bisnis makanan khas Palembang. Kenapa memilih bisnis pempek? Di pempek yang enak sekali, luar biasa, dibawa ke Jakarta. Ya, itu sebenarnya secara tidak sengaja, karena saya selalu ingin makan pempek. Istri saya coba, setelah dibuka laku. Jadi seneng lah ya. Dari awal di sana? Di warung yang sampai sekarang ada itu? Sekarang di sana. Luar biasa sekali. Ini makanan kesukaan Pak Budi juga. Ya. Di era kepemimpinan Presiden Jokowi, ini menterinya gaul-gaul banget nih Pak. Di tengah kerja keras, bisa barengan ngeband gitu. Saya dengar dari teman-teman lagi sering nyanyiin lagunya Slank sambil gitaran gitu. Kenapa suka lagunya Slank? Satu, saya harus nyatakan, nyanyi ini sebenarnya bukan nggak ada kerja gitu ya. Tetapi saya memang menemukan dengan menyanyi itu kita lepas, gitu ya. Kita banyak tekanan-tekanan masalah jadi lepas, dan hubungan dengan teman-teman sekitar juga menjadi dekat. Slank, ya, slank itu memang fenomenal. Bagaimana satu band dengan umur yang 50 tahun, mungkin umurnya sudah lebih 25 tahun, tetap
Saya katakan ada beberapa hal. Yang pertama kali pasti mesti inovatif ya. Tapi slang bukan itu saja. Dia sangat memperhatikan konten. Syairnya itu dia pikirkan supaya relevan. Dan di tengah gegap gempita lagu-lagu, seni, saya pikir seniman yang punya konten itu akan eksis. Ya. Baik. Dan ini itu saya sampaikan kepada semuanya. Refreshingnya ngeband bareng menteri-menteri yang lain. Lalu saya mau nanya, ada apa dengan lagu ini? Apa tuh? Ini katanya adalah salah satu lagu favoritnya Pak Budi dari dulu. Lagu Cinta Sepanjang Masa nih Pak. Ya, kita pernah muda. Ya, pernah mengalami itu. Pasti ada lagu-lagu yang dulu rasanya selalu didengerin gitu ya. Nothing Gonna Change My Love For You. Jadi itu suatu lagu yang enak didengar dan relevan pada saat itu. Relevan pada saat itu, dikit dong Pak. Nyanyi dikit aja buat kita. Nggak bisa. Baik, ini Pak Budi dalam bekerja, apa sih yang dipegang erat, dipegang teguh? Satu, kita memang harus berpikir bahwasanya integritas kita harus dijaga ya. Integritas itu luas ya. Komitmen kita kepada masyarakat, komitmen kita pada pimpinan, komitmen untuk tidak berbuat apa-apa yang melanggar gitu ya. Setelah itu karena kita ini memiliki satu organisasi yang besar, tentunya kita harus memiliki leadership ya. Saya berpengalaman puluhan tahun di korporasi, tetap relevan untuk saya bawa ke kementerian, dan leadership ini menjadi satu bagian cara kita memimpin. Karena tanpa leadership, tanpa kita memberikan contoh, tanpa kita membuat suatu rencana-rencana, memberikan ketegasan, mengontrol, fungsi-fungsi organisasi itu tidak berjalan. Dan itu harus dilakukan. Menjaga integritas adalah salah satu kunci sukses Pak Budi dalam berkarir selama ini hingga saat ini. Insya Allah. Baik, terima kasih Pak Budi atas waktunya mau berbincang bersama kami di Tokoh Kita. Sampai ketemu lagi Pak Budi. Ya pemirsa, Tokoh Kita akan hadir dengan tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Saya Ayu Ardani pamit, terima kasih, sampai jumpa.